Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, Sobat Cerita Sejarah. Sejarah tentang Raden Wijaya dan berdirinya Kekaisaran Majapahit tidak pernah habis untuk dibahas. Ceritanya tentang mengalahkan kerajaan terhebat dari Mongol dan mengusir mereka dari tanah Jawa juga sangat menarik untuk dibahas. Raden Wijaya, yang juga dikenal sebagai Kertarajasa Jayawardana, adalah pendiri dan penguasa pertama Kekaisaran Majapahit di Jawa, Indonesia. Ia lahir pada tahun 1256 di desa kecil bernama Singosari, yang merupakan bagian dari Kerajaan Singosari. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Singosari menghadapi konflik internal dan ancaman eksternal dari Kekaisaran Mongol. Raden Wijaya adalah anggota keluarga Kerajaan Singosari dan menikah dengan seorang putri dari Kerajaan Kediri yang merupakan saingan Singosari pada saat itu. Memanfaatkan ketidakstabilan di Kerajaan Singosari, Mongol di bawah pimpinan Kublai Khan melancarkan invasi pada tahun 1293. Kerajaan Singosari melemah akibat konflik internal, dan Raden Wijaya melihat peluang untuk naik ke tampuk kekuasaan. Raden Wijaya membentuk aliansi dengan Mongol dan berhasil mengalahkan penguasa terakhir Singosari, Kertanegara, pada tahun 1293. Namun, bukannya menjadi penguasa boneka di bawah kendali Mongol, Raden Wijaya berbalik melawan Mongol dan berhasil mengusir mereka dari Jawa. Setelah mengusir Mongol, Raden Wijaya mendirikan Kekaisaran Majapahit pada tahun 1293 dengan dirinya sendiri sebagai raja pertama. Ia memindahkan ibu kota ke lokasi baru di Trowulan, Jawa Timur. Kekaisaran ini dengan cepat tumbuh dan menjadi negara maritim dan perdagangan yang kuat, mendominasi sebagian besar kepulauan Indonesia. Selama pemerintahannya, Raden Wijaya melaksanakan berbagai reformasi untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memperkuat kekaisaran. Ia mendirikan administrasi terpusat, menyusun ulang militer, dan menjalin aliansi dengan penguasa setempat. Ia juga mendorong pertumbuhan pertanian, perdagangan, dan seni yang berkontribusi pada kemakmuran kekaisaran. Raden Wijaya memerintah Kekaisaran Majapahit hingga kematiannya pada tahun 1309. Ia digantikan oleh putranya Jayanegara. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, Raden Wijaya memainkan peran penting dalam pendirian Kekaisaran Majapahit dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan dan kejayaan selanjutnya. Kerajaan Majapahit sendiri merupakan warisan kebanggaan bangsa Indonesia saat ini, di mana bukti kerajaan ini menjadi bukti bahwa Indonesia itu sudah kuat sejak dulu. Kisah berdirinya Kerajaan Majapahit dan asal-usul Raden Wijaya tidak pernah habis untuk dibahas, karena banyak kejadian unik di setiap kejadian pada waktu itu. Saat ini, Raden Wijaya dihormati sebagai pahlawan nasional di Indonesia, dan warisannya sebagai pendiri Kekaisaran Majapahit tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan warisan budaya Indonesia. Berdirinya Kerajaan Majapahit dan asal-usul Raden Wijaya. Menurut Prasasti Kudadu pada tahun 1292, terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati dari gelang-gelang terhadap kekuasaan Kerajaan Singosari. Raden Wijaya ditunjuk oleh Kertanegara untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang menyerang dari arah utara Singosari. Raden Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya. Namun, pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan Raja Singosari Kertanegara. Menyadari hal itu, Raden Wijaya melarikan diri hendak berlindung ke Trung di sebelah utara Singosari. Namun, karena terus dikejar-kejar musuh, ia memilih pergi ke arah timur dengan bantuan kepala desa Kudadu. Ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraraja, penguasa Sumenep dari nama Sumenep. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Raden Wijaya berjanji jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi dua untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan.
Mula-mula Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri, menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Raden Wijaya. Siasat berikutnya, Raden Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kediri untuk dibangun sebuah kawasan wisata perguruan. Raden Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga. Wiraraja pun mengirim orang-orang Sungenep untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kitung Panji Wijayakrama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Raden Wijaya tersebut pun diberi nama Majapahit. Kisah Raden Wijaya mengalahkan pasukan terkuat di dunia kerajaan Mongol adalah salah satu kerajaan terkuat pada abad ke-13 Masehi. Panglima-panglima perangnya sangat terkenal. Ketangguhannya hanya bisa disaingi oleh dinasti Umayyah yang memiliki 4 panglima perang dan Alexander Agung. Wilayah kerajaan Mongol meliputi Rusia, Asia Tengah, China, Suriah, Irak, Parsi, Polandia, Tibet, dan Asia Tenggara. Kemampuan berperang dan bela diri pasukan Mongol juga di atas rata-rata. Keberanian tentara Mongol juga dahsyat. Tentara Mongol juga memiliki senjata meriam yang menjadi senjata pemusnah massal yang sangat canggih pada masa itu. Beberapa kerajaan langsung menyerah kepada kerajaan Mongol tanpa perlawanan atau menyerah pada hari pertama kedatangan pasukan Mongol. Tapi pasukan Mongol bukannya tak terkalahkan. Invasi pasukan Mongol terhenti di 3 kerajaan. Kerajaan Islam Mamluk di Mesir, kerajaan Jepang, dan kerajaan Majapahit di Jawa Nusantara. Di Mesir kalah oleh keberanian pasukan Islam Mesir dan medan padang pasir yang mematikan. Di Jepang kalah oleh hantaman angin topan kamikaze, dan di Jawa kalah oleh strategi dari Raden Wijaya. Pada tahun 1293, Kubilai Han, Raja Mongol terbesar kedua setelah Genghis Khan, mengirim ekspedisi untuk menginvasi dan menghukum Raja Jawa. Sebelumnya Raja Jawa ketika itu bernama Kerajaan Singosari melakukan penghinaan terhadap Raja Mongol dengan cara memotong telinga Mengci, utusan Raja Mongol Kubilai Han. Ketika itu Mengci mengirimkan surat kepada Raja Jawa untuk menyerah dan tunduk kepada kekuasaan kerajaan Mongol. Raja Singosari saat itu adalah Raja Kertanegara, menolak dan memotong telinga utusan Raja Mongol Kubilai Han. Mengci pulang dengan keadaan terpotong telinganya. Ketika Mengci sampai di Mongol, Kubilai Han sangat marah dan mengirim pasukan ke Jawa pada tahun 1293. Ekspedisi ini bertujuan menghukum Raja Jawa. Ketika pasukan Mongol sampai di Jawa, Kertanegara sudah wafat dan dikudeta oleh Jayakatwang dari Gelang-Gelang dan memindahkan ibu kota kerajaan Jawa ke Kediri. Pasukan Mongol tidak mengetahui hal itu. Ketika itu banyak kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Timur yang tidak suka dengan Jayakatwang. Pasukan Mongol selama dalam perjalanan ke Kediri melewati beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Beberapa kerajaan-kerajaan kecil ini kemudian membantu pasukan Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang. Salah satunya Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara. Singkat cerita, Jayakatwang berhasil dikalahkan oleh aliansi kerajaan-kerajaan dengan Mongol. Sehabis menang dan menduduki ibu kota Kediri, pasukan Mongol menderita kelelahan dan kejenuhan setelah melewati perjalanan laut dan darat selama berbulan-bulan. Saat itu, Raden Wijaya memanfaatkan situasi, berbalik menyerang dan mengkudeta pasukan Mongol dan mengusir mereka keluar dari tanah Jawa. Begitulah cara pasukan Wijaya mengalahkan pasukan Mongol. Dalam politik ada istilah tidak ada teman atau musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Begitulah dengan kecerdasannya orang Majapahit berhasil mengalahkan pasukan yang disebut terhebat di dunia pada abad ke-13. Kemudian Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika, tahun 1900 Saka, atau bertepatan dengan 12 Hai 1293 Masehi. Asal-usul Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan nama yang lazim dipakai para sejarawan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam Pararaton
yang ditulis sekitar akhir abad ke-15. Padahal menurut bukti-bukti prasasti, pada masa kehidupan Raden Wijaya pada abad ke-13 dan 14, pemakaian gelar Raden belum populer. Negara Kertagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebutkan pengirim Majapahit bernama Dyah Wijaya. Gelar Dyah merupakan pilar kebangsawanan yang populer pada saat itu dan menjadi cikal bakal gelar Raden. Istilah Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata radiah atau radian atau rahadian. Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararia Sangramawijaya karena nama ini terdapat dalam prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri pada tahun 1294. Gelar Nararia juga merupakan gelar kebangsawanan, meskipun gelar Dyah lebih sering digunakan. Menurut pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara, Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakyan Jayadharma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Damar Siksa, raja dari kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Cempaka dari kerajaan Singosari. Dengan demikian, Rafi Sriwijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa. Setelah Rakyan Jayadharma tewas diracun musuhnya, Dyah Lembutal pulang ke Singosari membawa serta Raden Wijaya. Dengan demikian, Raden Wijaya seharusnya menjadi raja ke-27 kerajaan Sunda Galuh. Sebaliknya, Raden Wijaya mendirikan Majapahit setelah tewasnya Raja Kertanegara, Raja Singosari yang terakhir. Kisah tersebut mirip dengan babat Tanah Jawi yang menyebut pendiri kerajaan Majapahit bernama Jaka Sesuruh Putra Prabu Sri Pamekas, Raja Kerajaan Pajajaran, yang juga terletak di kawasan Sunda. Khas sesungguh melarikan diri ke timur karena dikalahkan saudara tirinya yang bernama Siung Wanara. Ia kemudian membangun kerajaan Majapahit dan berbalik menumpas Siung Wanara. Berita tersebut berlawanan dengan negara Kertagama yang menyebut Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki, putra Narasingamurti atau Mahisa Campaka. Naskah ini memuji Lembutal sebagai seorang perwira Yuda yang gagah berani dan merupakan ayah dari Kyah Wijaya atau Raden Wijaya. Raden Wijaya dalam prasasti Balawi tahun 1305 menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut negara Kertagama, Wijaya adalah putra Dyah Lembutal Hai Putra Narasingamurti. Menurut Pararaton, Narasingamurti alias Mahisa Campaka adalah putra Mahesa Wongateleng, putra Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Ken Dedes dengan Aku Tunggul Amutung mempunyai keturunan yaitu Anusapati. Anusapati mempunyai anak Ranggawuni atau Wisnuwardana. Wisnuwardana mempunyai anak Kertanegara. Lalu perkawinan Ken Dedes dengan Ken Arok menurunkan Mahisa Wongateleng. Mahisa Wongatengkleng mempunyai anak Mahisa Campaka. Mahisa Campaka mempunyai anak Dyah Lembutal. Dyah Lembutal mempunyai anak Raden Wijaya. Dan Raden Wijaya menikahi putri-putri Kertanegara. Sehingga menurunkan Raja-Raja Majapahit sampai ke Kerajaan Demak, Bintara Kerajaan Pajang, serta Kerajaan Mataram Islam. Demikian sedikit cerita tentang berdirinya Kerajaan Majapahit dan asal-usul Raden Wijaya. Apabila ada kesalahan maupun ketidaktepatan mohon koreksinya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau suka, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasi biar tidak ketinggalan konten dari kami. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.